Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, ada Saweria dari Bang Pujianto. Kata-katanya sama seperti biasanya. Salam sehat, kaya raya, bahagia. Asli Bang Pujianto stay dengan kata-kata ini guys. Yang kedua, ada Saweria dari Kaisar Suci. Siapa ya, nggak kelihatan namanya. Mantap Min, masih konsisten. Ya mau nggak mau tetap diselesaikan NTZZ-nya guys. Tapi untuk sekarang disambi dengan Sword Star ya. NTZZ doang, channel Mimin kagak maju-maju ya. Banyak komen marah-marah, NTZZ mana? Sedangkan view NTZZ masih dikit banget teman-teman. Jangan egois, harus NTZZ terus ya. Mimin juga perlu ada perkembangan channel. Oke, makasih buat yang support maupun haters yang nggak suka lihat channel Mimin maju dan pengennya cuma NTZZ doang ya. Tapi nggak apa-apa, semoga kalian lancar rezekinya dan sehat selalu guys. Amin. Oke, langsung saja pada videonya. 10 hari kemudian, Chu Wuhen melirik Tanyun dan berkata, Tanyun, jika kamu tidak tahu alkimia, jangan biarkan orang tertawa terbahak-bahak di sini. Aku sarankan kamu berhenti memurnikan pil dan datang serta lihat bagaimana putra suci ini memurnikannya. Ada senyum di sudut mulut Tanyun. Dia bahkan tidak melirik Chu Wuhen. Dengan lambaian tangannya, ratusan obat ajaib di sampingnya naik ke udara dan terbang pada kuali pil. Hanya melihat gerakanmu yang gagah dan anggun, orang-orang yang tidak tahu benar-benar mengira kamu adalah seorang alkemis yang hebat. Chu Wuhen tersenyum tanpa malu. Tanyun mengerutkan kening menatap Chu Wuhen ke samping dan berkata dengan ringan, mengapa kamu terus berkicau di depanku? Begitu kata-kata ini keluar, hidung Chu Wuhen bengkok karena marah. Tanyun, kamu bajingan. Diam, Fang Ziki berkata dengan dingin. Kalian berdua membuat alkimia dengan baik. Jika ada pertengkaran lagi, kalian akan dieliminasi dari permainan. Kepala istana, tenanglah. Murid ini tahu apa yang salah. Setelah Chu Wuhen menjawab dengan tulus dan takut, dia berhenti berbicara dan mulai berkonsentrasi pada alkimia. Waktu berlalu tanpa disadari, dan dalam sekejap mata, 200.000 tahun telah berlalu di dalam formasi. Selama 200.000 tahun ini, hampir semua orang kecuali Xin Bingxuan, 8 seniornya dan Dao Kun berhenti menonton Tanyun. Di mata semua orang, Tanyun hanya main-main karena Tanyun selalu melepaskan suhu api secara ekstrim dan tidak pernah menyesuaikan api. Di mata semua orang, tidak mungkin bagi Tanyun untuk memurnikan ramuan Tao karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang selalu dapat menyalakan api secara maksimal dan memurnikan ramuan yang dapat diambil. Bahkan Patriark Wilayah Bintang 4 Teknik. Dan yang lebih tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Tanyun benar-benar duduk bersila, melakukan dua hal dengan satu pikiran, sambil meramu alkimia, sambil dengan panik melap esensi surga dan bumi. Jelas dia sedang berkultivasi. Di hati hampir semua orang, Tanyun sangat tidak tahu malu. Mereka percaya bahwa tujuan Tanyun bukan untuk membuat alkimia, tetapi untuk berlatih dengan bantuan formasi besar. Sudah berakhir, anak ini masih berkultivasi. Dao Kun tampak sedih, seolah-olah dia melihat adegan Wilayah Bintang 4 Teknik akan hilang. Junior ke-9, aku awalnya memiliki beberapa ilusi tentang Tanyun, membayangkan bahwa dia dapat membalikan keadaan. Mata indah Miao Qingqing dipenuhi air mata. Tapi sekarang, tampaknya Wilayah Bintang 4 Teknik kita benar-benar tidak dijamin. Tidak hanya Miao Qingqing yang sedih, tetapi juga si Tonghai dan adik-adiknya. Mata indah Xin Bingxuan berangsur-angsur menjadi basah, dan dia berkata dengan lembut, kakak senior ke-8, meskipun ada berbagai indikasi bahwa Tanyun akan gagal dalam alkimia, tapi aku merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di hatiku. Apa masalahnya? Miao Qingqing berkomunikasi dengan Xin Bingxuan dengan suara yang jelas. Xin Bingxuan berbisik, aku merasa dia sangat tenang. Itu semacam ketenangan yang tak terkendali. Mungkin akan ada keajaiban. Miao Qingqing menggelengkan kepalanya. Junior, kamu terlalu banyak berpikir. Menurutku, Tanyun adalah anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau. Dia terlalu sombong. Juga, aku curiga Tanyun tahu dia tidak bisa membuat alkimia dan dia ingin berlatih di babak ketiga. Selain itu, dalam 200.000 tahun ini, kebanyakan mata orang tertuju pada Chu Wuhen.
karena semua orang menemukan bahwa Chu Wuhan memasukkan obat ajaib jauh lebih awal daripada Long Kui dan Liang Bufan. Karena itu, semua orang percaya bahwa Chu Wuhan akan menjadi yang pertama menyelesaikan alkimia. Pada saat ini, Chu Wuhan memasukkan ratusan obat ilahi ke dalam kuali pil, dan di bejana di sampingnya hanya obat ilahi terakhir yang tersisa. Semua orang berbisik, jika aku menebak dengan benar, kakak senior Chu pasti sedang memperbaiki pil tau berkualitas terbaik. Setelah kakak senior Chu menjadi yang pertama membuat pil, dia akan menang. Ya, itu benar. Setelah kakak senior Chu menang, dia akan mendapatkan 50 poin kehormatan. Tampaknya hasil akhir dari permainan alkimia adalah hasil imbang antara wilayah bintang 4 teknik dan wilayah bintang ras manusia kita. Ketika para murid dari bintang ras manusia berbicara, para murid dari bintang orc memandang Long Kui dan Liang Bufan, diam-diam berdoa kepada mereka berdua. Pada saat ini, Tanyun telah melemparkan obat ajaib terakhir ke dalam kuali dan segera menutupi kuali. Tanyun terus melap esensi surga dan bumi dengan panik dan mulai mengolah. Waktu dalam formasi, 3 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Segera, aura kuat terpancar dari tubuh Tanyun. Tanyun tiba-tiba membuka matanya, dan mata bintangnya menunjukkan kegembiraan. Dia tidak bisa menahan tawa. Akhirnya dipromosikan ke tingkat keempat ranah Raja Leluhur. Ketika Tanyun bersemangat, dia disambut dengan penghinaan dari banyak orang. Pada saat yang sama, Tanyun menemukan bahwa Daokun di lantai 6 menara leluhur menatapnya dengan kekecewaan dan ketidaksenangan yang mendalam di matanya. Dari sorot matanya, Tanyun menebak bahwa pihak lain sama sekali tidak percaya bahwa dia bisa memurnikan pil tau dan tidak senang karena dia sedang berlatih saat ini. Tanyun menutup mata, bangkit perlahan, meregangkan tubuh, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya hampir selesai. Segera, dengan lambaian tangan kanan Tanyun, dia mengendalikan api untuk terbang menjauh dari kuali dan melayang di kehampaan. Tanyun memandang naga leluhur dan berkata dengan hormat, "Laporkan kepada wakil kepala istana, alkimia junior sudah berakhir. Kamu dapat mengambil kembali api milikmu." Kata-kata Tanyun sekali lagi menyebabkan kegemparan di antara orang banyak. Tanyun berhasil memperbaikinya dengan sangat cepat. Ini sungguh konyol. Segera, semua jenis suara mengejek yang keras bergema di seluruh dunia. Tanyun yang selalu terlihat tenang, tiba-tiba berbalik, menunjuk ke seorang murid elit dari bintang ras manusia di bawah panggung, dan berkata dengan tegas, "Tutup mulutmu." Ketika murid itu ingin berbicara, naga leluhur berkata, "Diam." Seketika penonton terdiam. Naga leluhur menatap Tanyun dan berkata, "Tanyun, karena kamu telah menyelesaikan alkimia, tunggu saja dengan tenang sampai akhir permainan alkimia." Junior patuh. Setelah Tanyun menjawab, dia duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Tangannya membentuk segel di dadanya, dan mulai dengan panik melap esensi langit dan bumi untuk berkultivasi lagi. Bagi Tanyun, ini adalah kesempatan langka untuk berkultivasi, dan dia harus berpacu dengan waktu untuk berkultivasi dan tidak menyia-nyiakannya. Waktu berlalu, dan setelah 30.000 tahun lagi di dalam formasi, Chu Wuhan yang sedang duduk bersila membuka matanya dan berkata, "Wakil kepala istana, alkimia murid sudah berakhir." Leluhur naga merespon dan mengambil api di depan Chu Wuhan ke dalam mulutnya. Chu Wuhan melirik Tanyun dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku Chu Wuhan menang kali ini." Chu Wuhan tidak perlu membuka kuali untuk menguji pil. Dia sombong bahwa dia telah memurnikan pil tau kualitas terbaik. Menurut pendapatnya, Tanyun tidak bisa memurnikan pil tau sama sekali, jadi dia yakin untuk menang. Bahkan jika Liang Bufan dan Long Kui memurnikan pil tau terbaik dalam 300.000 tahun yang ditentukan, dalam urutan waktu, dia akan menjadi pemenang di putaran ketiga permainan pil. Melihat Chu Wuhan menyelesaikan alkimianya, Long Kui dan Liang Bufan merasakan banyak tekanan. Dahi keduanya ditutupi dengan butiran keringat. Keduanya berharap bahwa Chu Wuhan akan membuat kesalahan saat memurnikan pil tau. Dengan cara itu, selama mereka memurnikan pil tau tingkat terbaik, mereka masih bisa menang. Ketika Chu Wuhan, Long Kui, dan Liang Bufan memiliki pikiran mereka sendiri, begitu pula pejabat tingkat tinggi dan murid dari wilayah bintang ras manusia dan wilayah bintang ras orc. Adapun Daokun, dia sudah menerima takdirnya. Di dalam hatinya, Tanyun baru saja berjuang sampai mati atas nama wilayah bintang 4 teknik. Keajaiban dalam hatinya itu tidak akan pernah terjadi
pada wilayah bintang 4 teknik sepanjang hidupnya. Dia telah membuat rencana untuk meminta maaf kepada gurunya di langit dengan kematian setelah kekalahan wilayah bintang 4 teknik. Baginya, kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah dia tidak memegang wilayah bintang 4 teknik lagi. Waktu berlalu, dan di tahun-tahun berikutnya, Long Kui dan Liang Bufan tidak lagi terburu-buru untuk membuat alkimia karena mereka kalah dari Chu Wuhan dalam hal waktu. Segera dalam 3 hari tersisa, sebelum batas waktu 300.000 tahun, Liang Bufan dan Long Kui berdiri, memandang naga leluhur berkepala 9, dan dengan hormat berkata, "Wakil kepala istana, murid sudah selesai." Pada saat ini, Tanyun yang sedang duduk bersila berhenti menghirup esensi surga dan bumi, membuka matanya perlahan bangkit, dan berdiri di depan kualipilnya sendiri bersama Chu Wuhan, Long Kui, dan Liang Bufan. Naga leluhur membelai janggutnya dan tersenyum, dan suara keras bergema melalui dojo. Waktu berlalu, 300.000 tahun telah berlalu dalam formasi. Permainan alkimia telah berakhir. Selanjutnya, mari kita saksikan hasil akhir dari permainan alkimia. Menurut aturan, siapapun yang menyelesaikan alkimia terakhir akan memulai verifikasi. Mendengar itu, semua orang terdiam dan menatap Long Kui. Long Kui, bisa memulai. Naga leluhur mengumumkan. Murid patuh. Dengan lambaian tangan kanan Long Kui, penutup kuali terbang menjauh. Segera 12 sinar biru terang keluar dari kuali, tergantung di kehampaan, dan berubah menjadi 12 pil obat. Terlihat jelas ada janin pil yang meringkuk di dalam pil tersebut. Sangat bagus, naga leluhur memuji. Pertama-tama, wakil kepala istana ini ingin mengumumkan bahwa semua pil yang disempurnakan oleh Long Kui adalah pil Tao terbaik. Kedua, tidak peduli apakah Long Kui bisa memenangkan putaran ketiga atau tidak, kita semua harus setuju bahwa dia adalah seorang jenius alkimia. Karena dalam keadaan normal, dibutuhkan 400.000 tahun untuk memperbaiki pil Tao terbaik, dan dia berhasil memperbaikinya hanya dalam 300.000 tahun. Berdasarkan ini saja, dia sudah menjadi seorang jenius. Kata-kata naga leluhur telah diakui oleh semua pejabat senior dan murid dari 3 wilayah bintang utama. Leluhur naga menatap Liang Bufan dan berkata, "Bufan, sekarang giliranmu." Murid patuh. Liang Bufan membuka kuali pil dan segera 12 pil Tao terbang keluar dan ditangguhkan dalam kehampaan. Ke-12 pil Tao ini juga memiliki embrio pil di dalamnya, yang berarti semuanya kualitas terbaik. Wakil penguasa istana ini mengumumkan bahwa Liang Bufan juga menyempurnakan pil Tao terbaik. Menurut aturan, pemenang sementara adalah Liang Bufan. Selanjutnya, Chu Wuhan mulai menguji pil. Chu Wuhan membungkuk dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan senyum bangga di wajahnya. Dengan lambaian tangan kanannya, saat kuali diangkat, mata semua orang tertuju di atas kuali. Semua pejabat senior bintang orc termasuk naga leluhur menantikan kesalahan Chu Wuhan. Chu Wuhan tersenyum, dan segera 12 pil Tao biru tua terbang keluar dari kuali. Melihat 12 pil Tao terbaik, wajah tua leluhur naga ditarik ke bawah. Di sisi lain, pejabat tingkat tinggi dan murid dari bintang ras manusia tertawa terbahak-bahak. Wuhan cukup bagus. Wuhan bisa bersinar di game ketiga dari alkimia. Kakak senior Cho dari wilayah bintang manusia kita benar-benar tampan. Semua orang tahu bahwa dia akan memenangkan pertandingan ketiga. Di lantai 6 menara leluhur, Daozi memandang Daogan ke samping di kursinya dan tertawa. Saudara muda kedua, sayang sekali, tampaknya muridku dari bintang ras manusia lebih baik daripada bintang orc milikmu. Jangan berpuas diri, Daogan menunggu dingin. Mari kita tunggu dan lihat. Masih ada 3 pertandingan yang akan datang. Tidak pasti siapa yang menang atau kalah. Pada saat ini, leluhur naga menatap Tanyun dan berkata, "Tanyun, mulailah menguji pilnya." Junior patuh. Setelah Tanyun menjawab, senyum terbentuk di sudut mulutnya. Tepat saat dia akan membuka tripod, suara khawatir dan menyenangkan terdengar di telinganya. "Tanyun, apakah kamu yakin?" Tanyun melihat ke belakang, melihat Xin Bingxuan yang wajahnya ditutupi oleh kerudung ungu, memandang dirinya sendiri dengan gelisah. Tanyun tersenyum sedikit dan melemparkan senyum meyakinkan padanya. Segera, dengan lambaian tangan kanannya, ledakan kekuatan suci dilepaskan, dan penutup kuali hancur ke tanah. Tanyun tidak segera mengeluarkan pil, tetapi melihat sekeliling pada murid-murid bintang manusia
dan Bintang Orc yang memandangnya dengan jijik. Nada acuh tak acuhnya mengandung dominasi yang tak ada habisnya. Sejak aku menaiki panggung, kalian semua membenciku, mempermalukanku dan mengejekku. Sudah 300.000 tahun dan aku tidak pernah mengatakan apapun pada kalian. Namun hari ini aku katakan, kalian tidak boleh menundingku karena kalian tidak memenuhi syarat. Kata-kata Tanyun segera membangkitkan kemarahan para murid bintang manusia dan bintang orc. Ketika mereka ingin berbicara, Tanyun berkata dengan suara yang dalam, "Keluarlah padaku." Seberkas cahaya biru terbang keluar dari kuali pil dan berubah menjadi pil tahu kualitas terbaik dan tergantung di atas kuali pil. Fang Ziki yang sedang duduk di lantai 7 menara leluhur gemetar tiba-tiba berdiri dan berkata dengan linglung, bagaimana mungkin dia benar-benar menyempurnakan pil tahu terbaik. Namun Fang Ziki bahkan lebih terkejut di matanya yang luar biasa. 16 pil obat terbang keluar dari kuali pil dan melayang di langit. Dan dia menemukan bahwa semuanya adalah pil tahu terbaik. Bagaimana ini mungkin? Fang Ziki memicu badai di hatinya. Dia tidak hanya memurnikan pil tahu terbaik ketika apinya di suhu tinggi, bahkan pilnya berjumlah 16. Mungkinkah ini adalah teknik 16 seri alkimia yang telah lama hilang di alam leluhur tertinggi? Ketika Fang Ziki terkejut, pejabat tingkat tinggi dari bintang manusia dan bintang orc di menara leluhur tiba-tiba berdiri dan menatap 16 pil yang disempurnakan oleh Tanyun, dan suara seruan tidak ada habisnya. Bagaimana situasinya? Tanyun telah mempertahankan suhu api tertinggi dan dia masih bisa memperbaiki pil tahu terbaik dan jumlahnya 16. Murid-murid dari wilayah bintang ras manusia dan wilayah bintang orc juga terkejut seperti lautan badai menyapu seluruh dojo. Di arena, Chu Wuhan, Long Kui, Liang Bufan, Sang Guan Yusin, Su Xuan dan Nang Gongpeng tampak lamban, tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Di sisi lain, melihat pada bintang 4 teknik, hampir semua murid dengan berlinang air mata berteriak dengan suara serak. Tanyun akhirnya menang. Permainan alkimia Tanyun, dia mendapatkan 100 poin kehormatan dan dia pantas menjadi raja permainan alkimia. Aku melihat harapan, dan aku melihat harapan bahwa wilayah bintang 4 teknik kita bisa pulih kembali. Mereka menangis dengan sukacita, air mata kegembiraan, air mata kejutan. Di lantai 6 pagoda leluhur, Daozi dan Daogan memerah karena marah, dan tubuh lama mereka bergetar hebat. Melihat Daokun yang berperut buncit, tubuhnya gemetar hebat, dan air mata keruh keluar dari matanya, dan dia tersedak ke langit. Guru, apakah kamu melihatnya? Tanyun, jenius alkimia dan menghancurkan bintang lain. Guru, apakah kamu melihatnya? Ada penerus alkemis di wilayah bintang 4 teknik. Sin Bingxuan yang berdiri di depan para murid wilayah bintang 4 teknik memandang Tanyun dan matanya yang indah meneteskan garis putus-putus. 8 senior Sin Bingxuan, termasuk Miao Qingqing dan Si Tonghai, juga meneteskan air mata. Sangat bagus. Di lantai 7 menara leluhur, Fang Ziki menatap Tanyun. Giginya terbuka ringan dan suara surga terdengar. Sekarang penguasa istana ini mengumumkan bahwa permainan 3 bintang utama alkimia wilayah bintang 4 teknik yang menang. Segera, para murid dari bintang 4 teknik bersorak memekakkan telinga dan mereka berteriak keras untuk melampiaskan kegembiraan di hati mereka. Fang Ziki mengangkat lengannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, lalu memandang Daokun dan berkata, "Daokun, selamat. Kamu memiliki seorang jenius seperti Tanyun." Daokun menyeka air matanya dan mengangguk. Kepala istana, sejujurnya, Tanyun ini memang sangat melebihi harapan bawahan. Dia adalah naga dan ponik di dunia. Fang Ziki menatap Tanyun dan berkata, "Tanyun, dalam permainan formasi, peralatan dan jimat berikutnya, jika kamu memenangkan 1 pertandingan lagi, bintang 4 teknik akan dipertahankan." Generasi muda mengerti. Tanyun berkata dengan keras, "Generasi muda akan habis-habisan." Fang Ziki mengurutkan kening. Kepala istana ini menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Aku harap kamu menjawab dengan jujur. Ketika kamu menyempurnakan pil tahu tertinggi, apakah kamu menggunakan teknik alkimia seri 16 yang telah lama hilang? Tanya Fang Ziki. Bagi Tanyun, dia masih memiliki kesan yang baik tentang Fang Ziki karena dia baik padanya. "Iya, kepala istana." Tanyun berkata, "Generasi muda menggunakan 16 seri teknik alkimia yang telah lama hilang." Fang Ziki mengangguk
dan ada sedikit harapan di matanya yang indah. Tanyun menatap matanya. Dia tahu bahwa Fang Ziki terampil dalam keempat teknik. 16 seri teknik alkimia sangat menggoda baginya. Tanyun, permainan 3 keterampilan berikutnya. Kepala istana ini menantikan penampilanmu, kata Fang Ziki sambil sedikit tersenyum. Setelah itu, Fang Ziki menatap para peserta dan berkata, selanjutnya permainan 3 teknik akan dipandu oleh penguasa istana ini. Sekarang, kepala istana ini akan menjelaskan aturan permainan kedua. Putaran pertama dari game formasi. Para pemain yang berpartisipasi memasuki formasi. Siapapun yang bisa keluar dengan cepat akan menang dan memenangkan 25 poin kehormatan. Game kedua adalah mengidentifikasi basis formasi. Game ketiga adalah membuat formasi di tempat. Siapapun yang menyusun formasi dengan peringkat tertinggi akan menjadi pemenangnya. Demikian pula, pemenangan putaran kedua mendapat 25 poin kehormatan, dan pemenang putaran ketiga mendapatkan 50 poin. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam pertemuan formasi kedua sekarang tinggalkan panggung. Mendengar itu, Chu Wuhen, Long Kui, dan Liang Bufan terbang menjauh, dan masih ada 4 orang yang tersisa, yaitu Tanyun, Sang Guan Yuxin, Su Xuan, dan Nang Gongpeng. Apakah kalian berempat siap? Tanya Fang Ziki. Sudah siap, kata Tanyun dan ketiganya. Kalian masing-masing menjauh 30.000 kaki sekarang, perintah Fang Ziki. Sang Guan Yuxin dan ketiganya naik ke udara, dan setelah naik ke kosongan 30.000 kaki, mereka berdiri di udara. Dalam kehampaan yang bergejolak, Fang Ziki menghilang dari pagoda leluhur, dan pada saat berikutnya, dia muncul 30.000 kaki di depan Tanyun dan yang lainnya. Selanjutnya, penguasa istana ini akan membuka formasi cincin bintang, dan pada saat itu, akan ada ratusan kaki bintang di sekitar kalian. Bintang-bintang ini memiliki ilusi mereka sendiri, dan akan diatur menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Di antara lorong-lorong ini, hanya ada satu lorong yang mengarah ke bawah. Siapapun di antara kalian yang menemukan saluran yang benar terlebih dahulu dan mencapai panggung berarti bahwa putaran pertama game formasi akan dimenangkan olehnya. Keempatnya mengangguk. Pada saat ini, Tanyun masih percaya di dalam hatinya bahwa dia bisa menang karena dia memiliki mata Dewa Hongmeng yang bisa melihat semua ilusi. Sang Guan Yuxin yang berdiri di samping Tanyun percaya pada matanya yang indah. Dia sangat percaya bahwa tidak ada murid yang bisa mengalahkannya di game formasi.